tempat baru, suasana baru, seharusnya menyenangkan. Tapi kita harus sadar kalau semua tempat pasti punya sejarah di belakang, termasuk tempat kos. Teman-teman, saya akan bercerita kisah seram yang dialami di tempat kos Senopati, Jakarta. Jakarta, kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan di level tinggi. Tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negara ini. Aku, Ovi, perempuan 28 tahun, asal Jambi. Sudah 4 tahun lebih jadi penduduk ibu kota sejak lulus kuliah dulu. Mau nggak mau, aku jadi terbiasa dengan ritme hidup dan suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pendatang. Waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup, semua sangat berbeda dengan yang aku rasakan dan alami sejak kecil di kampung halaman. Semuanya berbeda jauh, teman-teman, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi, sejak lahir sampai kuliah, aku tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jakarta, aku harus kos, sendirian tinggal di tempat baru, lingkungan baru. Ngomong-ngomong tentang kos, selama ini aku sudah merasakan 3 tempat berbeda, berpindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa aku bisa sampai 3 kali pindah kos? Pindah dari kos pertama karena awalnya aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi ya aku agak sembarang memilih tempat kos dengan pikiran, ya sudahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu. Dan hasilnya, aku nggak betah dengan lingkungannya. Terlalu bebas menurutku. Gak lama teman-teman, hanya 3 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk cari kos baru. Tempat kos kedua, tempatnya enak, homey banget. Letaknya di tengah kota. Tapi hanya sekitar 6 bulan saja aku tinggal di tempat ini. Kok cuma 6 bulan? Ya karena nggak tahan dengan ketakutan konstan yang aku alami. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos ketiga di daerah Gandaria, dan sampai sekarang aku masih tinggal di tempat ini. Nah, malam ini teman-teman, aku akan cerita tentang pengalaman yang aku alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua, tempat kos yang sangat nyaman. Seperti yang kubilang tadi, hanya sekitar 6 bulan aku tinggal di sini. Sebentar, enggak, itu cukup lama bila melihat perjalanannya, sampai aku kemudian memutuskan untuk pindah. Karena nggak tahan dengan kejadian-kejadian seram yang makin lama makin sering terjadi. Jadi begini ceritanya teman-teman. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih karena terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya sedapatnya saja. Dan benar, di situ aku sama sekali nggak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, agak kumuh. Pokoknya banyaklah hal yang akhirnya memaksaku untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Ya sudah, dengan bantuan dari OB kantor, aku akhirnya menemukan kos yang menurutku cukup nyaman, sangat nyaman malah. Dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman, ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD,
Sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati, benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku bisa saja berjalan kaki pulang pergi kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Aku langsung memutuskan untuk segera pindah di tempat baru itu. Hingga pada satu hari, Sabtu di bulan Mei 2016, aku pindah ke tempat yang baru, tempat kos keduaku di Jakarta. Teman-teman, kos ini berbentuk rumah besar. Rumah yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga. Bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi. Jalan kompleknya cukup lebar, dengan pohon rindang di kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya sepi. Rumah kos yang aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas. Garasinya cukup untuk 4 mobil. Nah, teman-teman, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi, kalau dilihat dari depan, rumah ini nggak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya, aku akan memanggil beliau dengan panggilan Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka, ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar hanya terisi 5, 3 masih kosong. Dan kayaknya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas luar kota. Biasanya juga, kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti kamu mungkin akan sendirian. Teman-teman, begitu kata Bu Dewi ketika kami bercakap-cakap di teras rumah ketika aku baru saja sampai. Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya. Hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Semoga kamu betah ya. Silahkan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi baru yang aku dapat setelahnya. Kesimpulannya teman-teman, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapannya. Dapur berada di lantai bawah teman-teman. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama, aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi, ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika sudah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamar ada 8, paling depan dekat tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya teman-teman, ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, galon air minum. Sepertinya teman-teman, ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruang santai ini, ada lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Nyaman,
rumah ini sangat nyaman. Hari itu sempat berpikir kalau aku mungkin akan lama tinggal di tempat ini. Tapi ternyata ya gitu deh. Teman-teman, gak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya, memang masih sedikit yang aku punya. Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Gak perlu punya TV, karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma satu, teman-teman. Jarak ke kamar mandi cukup jauh. Akan jadi PR buatku apabila harus buang air di tengah malam. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Selesai beberes, teman-teman, aku kemudian merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksaku terlelap. Padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur. Sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Mengucek-ngucek mata sebentar. Kemudian aku memutuskan untuk mandi. Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi teman-teman, ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofanya, berniat sebentar santai sambil menonton TV. Sendirian aku di depan TV, dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali nggak kelihatan penghuni kos lain ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Sepi saja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV, teman-teman. Sampai kira-kira jam setengah 10 aku masih asyik menonton. Nah, ketika sedang asik sendiri inilah aku mendengar sesuatu. Tak, 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 tak. Teman-teman, aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu, teman-teman, ternyata nggak ada orang yang datang. Lalu suara itu kemudian menghilang. Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah tangga. Benar, nggak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah kaki naik tangga. Ya sudahlah. Mungkin ada yang mau naik tangga, tapi nggak jadi. Positif aku berusaha berpikir. Seketika itu juga, aku memutuskan untuk mandi, lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat tangga. Setelah selesai, teman-teman, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba, aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya tadi. Tak, 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 tak. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi, sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas, karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin, kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas berjalan. Lalu, pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang.
Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai teman-teman, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku nggak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku nggak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga, lebih baik besok saja kalau aku berniat hendak berkenalan. Sebelum tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau kehausan tengah malam nanti. Kemudian, sekali lagi aku keluar kamar menuju ruang TV. Ruang TV enggak terlalu terang, lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah lagi ke kamar. Nah teman-teman, ketika sedang tepat berada di depan kamar yang letaknya persis di depan kamarku, selintas aku mendengar sesuatu. Ada suara tawa perempuan dari kamar itu. Suara tawa diselingi dengan gumaman gak jelas. Oh, ternyata perempuan tadi kamarnya di sini. Begitu pikirku. Gak terlalu penasaran. Lalu aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Di kamar teman-teman, aku gak langsung tidur. Karena sore tadi tidurku cukup lama. Jadinya rasa kantuk gak juga muncul sampai tengah malam. Selama itu teman-teman, aku hanya bermain HP, scrolling menatap timeline medsos. Sampai akhirnya sekitar jam 1 ada kejadian aneh. Ada yang menarik perhatian. Awalnya teman-teman, aku mendengar suara kalau sepertinya kamar yang persis di depanku pintunya terbuka. Sepertinya penghuninya hendak keluar. Tapi setelah pintu itu terbuka, gak kedengaran apa-apa lagi. Hening dan sepi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Iya, ada perempuan menangis teman-teman. Aku lalu berdiri melangkah mendekati pintu, mendekatkan telinga, menajamkan pendengaran, coba menangkap suara dari luar. Iya benar, ada perempuan menangis terseduh-seduh. Bukan menangis dengan suara keras, tapi pelan tertahan. Aku yakin juga kalau suara itu asalnya bukan dari dalam kamar, tapi dari lorong depan. Ada perempuan sedang menangis di depan kamarku. Teman-teman, seketika itu juga batinku berperang antara hendak membuka pintu lalu melihat keluar, atau membiarkannya saja lalu kembali tidur. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Perlahan kurai gagang pintu, lalu memutarnya. Ada ragu dalam hati. Makanya aku sangat pelan membuka pintu. Sampai akhirnya pintu terbuka lebar. Lorong kamar kelihatan gelap teman-teman. Penerangan hanya bersumber dari lampu yang ada di kamarku saja. Pandangan langsung kuarahkan ke kamar depan. Ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa, gak ada orang, gak ada perempuan menangis. Pintu kamar depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Lalu siapa yang menangis tadi? Tiba-tiba aku merinding. Seketika itu juga langsung menutup pintu. Di atas tempat tidur, aku mulai ketakutan teman-teman. Siapa perempuan yang menangis tadi? Entahlah. Intinya, malam minggu itu aku habiskan dengan tidur enggak nyenyak, memikirkan peristiwa yang baru terjadi sebelumnya. Hari minggunya teman-teman, aku bangun siang. Sekitar jam 11 baru benar-benar terjaga. Setelah itu, aku memutuskan untuk mandi.
Tapi ketika lewat ruang TV dalam perjalanan menuju toilet, aku melihat ada seseorang sedang duduk menonton TV. Penghuni baru ya? Perkenalkan, gua Aldi. Hehehe. Aldi, saat itu juga kami berkenalan lalu berbincang panjang lebar. Aldi sepertinya laki-laki yang baik dan menyenangkan. Kantornya di SCBD juga, sama seperti aku. Gua biasanya kalau weekend pulang ke Kerawang, tapi semalam nginep di kosan teman sih. Baru sampai nih juga. Begitu Aldi bilang, teman-teman. Sendirian dong lo di sini tadi malam ya? Kan pada minggat kalau weekend. Nggak bang, kayaknya sekitar jam 10-an gitu ada yang datang deh. Jawabku. Lah tumben, siapa yang datang? Yang di kamar mana? Itu bang, kamar itu. Jawabku lagi sambil menunjuk kamar yang letaknya di belakang TV, persis di depan kamarku. Emang ada orang baru juga? Nggak tahu bang, setauku yang pindahan kemarin cuma aku deh. Oh gitu. Aldi mengangguk pelan. Tapi teman-teman, dari raut wajahnya kelihatan kalau dia sepertinya agak bingung mendengar jawabanku. Setelah itu, Aldi seperti sengaja mengalihkan pembicaraan. Dari percakapan siang itu, aku jadi dapat banyak info tambahan tentang tempat kos ini. Menurut Aldi, yang paling sering tinggal di sini hanya dia dan Asti. Dua penghuni lainnya jarang sekali kelihatan. Waktu itu, Asti sedang mudik ke rumahnya di Bandung. Siang hingga menjelang sore, aku habiskan berbincang dengan Aldi. Senang rasanya punya teman baru yang menyenangkan. Hari-hari berikutnya teman-teman, aku jalani di rumah ini. Sampai akhirnya bisa kenal dengan semua penghuni kos. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejanggalan dan keanehan yang aku rasakan. Awalnya hanya kejanggalan dan keanehan kecil yang bisa dianggap remeh. Contohnya seperti aku mendengar suara orang naik tangga padahal nggak ada siapa-siapa. TV yang tiba-tiba menyala sendiri dengan volume tinggi. Galon air minum mengeluarkan suara seperti ada yang menuangkan air. Padahal nggak ada orang sama sekali teman-teman. Keanehan itu banyak terjadi ketika aku sedang benar-benar sendirian di kos itu. Di akhir pekan, ketika semua penghuninya mudik atau bermalam di tempat lain kecuali aku. Awalnya, semua kejanggalan itu aku anggap angin lalu, nggak memperdulikannya. Tapi, lama-kelamaan semakin menjadi-jadi. Sementara penghuni kos lain seperti menghindar ketika aku membuka percakapan untuk membahasnya. Semua seperti hendak menutupi sesuatu yang mulai mengganggu. Aku semakin sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa, atau kadang seperti sedang bicara sendirian. Semua itu aku mendengarnya dari kamar depan atau lorong depan kamar. Siapa perempuan itu? Aku nggak tahu teman-teman. Karena ya itu tadi, penghuni lain gak pernah mau menjelaskan. Ya udah, aku anggap penghuni kamar depan mungkin salah satu penghuni yang sering keluar kota. Mungkin saja. Sampai akhirnya teman-teman, ada kejadian yang sangat seram yang membuat aku memutuskan untuk pindah mencari kos lain. Aku masih ingat, waktu itu Jumat malam. Semua penghuni sudah meninggalkan tempat kos untuk pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat lain. Tinggal aku sendirian seperti biasanya. Sepulang kerja, selesai beberes dan mandi, aku menghabiskan waktu di depan TV.
Sendirian aku asik tertawa cekikan karena kelucuan acara yang sedang tayang. Terkadang tawaku kencang karena saking lucunya gitu teman-teman. Waktu itu belum terlalu malam, masih jam 9. Tapi semakin malam, acara TV semakin lucu dan menarik. Aku semakin sering tertawa cekikan lepas. Sampai ketika aku harus mengecilkan volume TV karena mendengar ada yang aneh. Sepertinya beberapa menit terakhir aku nggak tertawa sendirian. Seperti ada suara tawa lain mengiringi tawaku. Seperti aku sedang tertawa berdua, entah dengan siapa. Setelah suara TV senyap, suasana menjadi hening, nggak ada suara apa-apa. Mungkin penghuni di bawah yang lagi cekikan. Begitu pikirku kemudian. Ya udah, aku lalu kembali menaikkan volume TV, lalu asik menonton acaranya. Teman-teman, tapi sekitar jam 10 lewat, tiba-tiba kantuk datang. Lelah tubuh membuatku nggak tahan lagi untuk terlelap. Akhirnya, aku tertidur di sofa depan TV. Ada suara cekikan perempuan. Suara itu membangunkanku dari tidur. TV masih menyala teman-teman. Di atasnya ada jam dinding yang jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1. Sudah lewat tengah malam ternyata. Sekali lagi suara itu terdengar. Siapa yang cekikan tengah malam begini? Suara tawa yang sangat jelas terdengar. Dari arahnya aku yakin kalau asalnya dari sekitar kamar mandi. Yang tadinya lemas karena baru saja terjaga, aku jadi segar karena suara ini. Suara yang tentu saja membuat suasana jadi mencekam dan semakin mencekam. Bulu kuduk berdiri teman-teman. Aku merinding ketika suara cekikan itu kembali muncul. Rasa takut mulai memonopoli isi jiwa, menyeruak ke seluruh rongga kepala. Pada detik itu, aku memutuskan untuk meninggalkan ruang TV, lalu masuk ke kamar, melarikan diri. Namun, ketika sudah bangkit dari duduk, ingin melangkah ke kamar teman-teman, ketika posisi sudah berada di tempat yang bisa melihat kamar mandi, refleks aku menoleh ke kiri karena mendengar tawa cekikan itu sekali lagi. Pada saat itulah, akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Di ujung lorong teman-teman, di sebelah kamar mandi depan tangga besi, aku melihat sosok perempuan sedang duduk di lantai dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata. Dengan mimik seram, lagi-lagi dia tertawa cekikan sambil menatap tajam. Sontak saja, aku langsung mempercepat langkah menuju kamar. Ketakutan banget. Tapi teman-teman, ketika sudah tepat berada di depan pintu, lagi-lagi aku melirik ke tempat sosok perempuan seram itu berada. Semakin mengerikan, karena ternyata dia sudah nggak di posisinya, sudah nggak duduk lagi. Sosok seram itu kini sedang berjalan pelan menyusuri lorong menuju tempat aku berada. Ya Tuhan, aku takut teman-teman. Dari ujung mata, aku masih dapat melihat kalau perempuan itu semakin dekat dan semakin dekat. Tapi akhirnya aku sukses membuka pintu. Cepat-cepat masuk kamar, lalu menutup pintu rapat-rapat. Tempat tidur adalah tujuan utama. Sambil berselimut ketakutan, aku terbaring di atasnya.
Teman-teman, suasana semakin mencekam karena selama itu pula suara tawa cekikan terus terdengar semakin jelas, semakin dekat. Sampai akhirnya suara tawa berhenti. Sepertinya berhenti tepat di depan pintu kamar. Seketika itu suasana menjadi hening dan sepi. Gak ada suara sama sekali, teman-teman. Perlahan aku menarik selimut hingga menutup tubuh sampai sebatas mulut. Ketika melihat gagang pintu kamar bergerak-gerak dengan sendirinya, ada yang coba membukanya dari luar, teman-teman. Sial, aku tadi lupa mengunci pintu. Gemetar tubuhku menyaksikan itu semua. Desir darah terasa mengalir lebih cepat dari biasanya. Nyaris menangis ketika akhirnya aku melihat sosok perempuan menyeramkan itu tengah berdiri di luar kamar. Ketika perlahan pintu akhirnya terbuka, teman-teman. Dia berdiri menatap tajam, tersenyum dengan wajah datar tanpa ekspresi. Kemudian dia mulai bergerak masuk ke dalam kamar. Aku yang sudah di puncak ketakutan melihat itu semua langsung menarik selimut hingga menutup wajah, lalu memeringkan tubuh jadi menghadap dinding. Gak tahan lagi, aku menangis pelan. Sekali lagi tertawa. Kali ini, teman-teman, jelas terdengar kalau dia sedang berdiri tepat di belakangku, di samping tempat tidur. Beberapa belas detik kemudian, kejadiannya semakin parah. Aku merasa kalau sepertinya ada yang mengisi ruang kosong di atas tempat tidur. Ada yang merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku merasakan ada yang menempel di punggungku. Aku yakin, teman-teman, kalau sosok perempuan menyeramkan itu sedang terbaring di atas tempat tidur bersamaku. Benar, dia lalu tertawa cekikan pelan. Jelas terdengar karena memang asal suara sangat dekat dengan telinga. Aku menangis dalam-dalam sejadi-jadinya. Sampai ketika perlahan hawa hangat datang menyentuh kulit, merayap dari punggung hingga ke seluruh tubuh. Gak tahan, detik berikutnya aku gak ingat apa-apa lagi. Sungguh peristiwa terseram yang pernah aku alami selama hidup aku. Dan gak berpikir panjang, besoknya aku langsung memutuskan untuk cari tempat kos baru. Aku takut, teman-teman. Sambil menunggu dapat tempat baru, aku menginap di rumah salah satu teman kantor. Dia berbaik hati mau menampung untuk sementara waktu. Selang seminggu kemudian, aku bertemu Aldi di tempat kos. Pada saat itulah, kami akhirnya bisa berbincang panjang lebar ketika memutuskan untuk makan malam bersama. Jadi kamar depan kamar lo itu kosong dari dulu. Nggak pernah ada yang tahan lama tinggal di situ. Termasuk kamar lo juga sering kosong. Gue tahu ceritanya dari penghuni kos lama yang udah pindah. Kosan itu emang seram, angker. Makanya gue juga mau pindah. Minggu depan lah gue pindah ke kos baru. Asti juga udah duluan pindah kan kemarin. Sama, dia juga ketakutan. Katanya dulu banget di kos itu pernah ada yang meninggal, perempuan. Gak jelas kenapa meninggalnya. Tapi gue gak tahu di kamar yang mana. Makanya gue senang akhirnya lo pindah juga. Teman-teman, Aldi menjelaskan panjang lebar. Aku hanya ternganga mendengar ceritanya. Kenapa nggak cerita dari awal sih, Bang? Tega amat deh. Aku bilang begitu. Ya nggak enak lah. Masa iya gue udah cerita begituan sama anak baru. Dia tertawa, teman-teman, sambil jelasin itu semua.
Jadi begitulah teman-teman, cerita dari Aldi semakin membulatkan tekadku untuk pindah. Dan sampai akhirnya aku kemudian menemukan tempat kos baru yang sudah aku tempati sampai sekarang. Demikian teman-teman, cerita yang sangat menyeramkan yang aku alami pada saat aku tinggal di kos yang kedua. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua dan bersedia untuk men-like video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk bisa berkembang lebih baik, lebih maju, dan lebih menghibur dan memberikan manfaat ya teman-teman, dengan mensubscribe dan men-share video atau channel ini melalui media sosial teman-teman semua. Terima kasih yang udah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa.